dengan ibu fasilitator kami itu Satmalania dan pengajar praktik kami adalah Pak Munandar. Pada kesempatan ini akan melakukan kegiatan. Oh iya boleh. Begitu Tapi mami pengamat dulu baru ke sini. harus pengamat yang memberikan Iya, pengamat yang Tunggu dulu, sambil dulu. Pengamat itu Alur ceritanya, sabut dia alur hostnya. ceritanya. Dia kan host, jadi dia yang membuka ini kayak begini. moderator Pak yang Apa coach jadi dia? itu moderator coach. Oh, moderatornya langsung coach. Kalau pengamat ceritanya dia Ji. Pengamat iya, saja. saja. Cuma di awal dia bisa. Cuma di awal dia bisa boleh dipakai dia sebagai pembuka Pak. Oke, tes suaranya nih. Besar di suara itu kayaknya dia. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa, yang dimana difasilitasi oleh Ibu Hajah Satmalania SPD MPD serta pengajar praktik kami Pak Munandar SPD. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching dengan alur tirta. Namun sebelum kami memulai percakapan coaching ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haslinda sebagai pengamat, sedangkan yang di sebelah kanan saya Siti Suryani sebagai coach. Saya Supriyadi sebagai coach. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Pak Supriyadi? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan coaching yang dimana kita akan mengikuti alur tirta yang dimana memiliki ada tujuan, ada rencana, ada apanya. Kemudian untuk lebih mengefisienkan waktu, dengan ini saya mempersilahkan kepada Ibu Siti Suryani serta Pak Supriyadi untuk melanjutkan kegiatan kita ini. Makasih Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Senang rasanya bertemu dengan Ibu Siti Alhamdulillah pada siang senang hari Pak. ini. Sudah dibawa ke tempat ini untuk mendengarkan curahan hati saya Pak. Oh iya. Makasih ya. Baik. Sebelum Ibu Siti bertemu dengan saya, mungkin ada tujuan yang Ibu Siti inginkan sehingga Ibu Siti mengagendakan melakukan pertemuan ini. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supriyadi atas waktunya untuk bisa mendengarkan hal yang mengganjal di hati saya Pak. Sebenarnya ini bukan masalah yang besar sekali sih Pak, tapi cukup mengganjal. Jadi saya punya masalah Pak. Ada siswa saya yang bernama Irfan ini yang ingin sekali saya supaya anak ini bisa berubah dan bisa menjadi anak yang baik dan tidak dicap sebagai anak yang nakal oleh teman-temannya Pak. Iya. Oh Irfan ya Bu. Iya Pak. Mungkin boleh saya tahu apa kendala keluhannya Ibu kepada si Irfan ini? Iya Pak ya, jadi si Irfan ini Pak, kalau pertama ya Pak ya, dia datangnya sudah terlambat. Dan kemudian yang kedua, anaknya ini di dalam kelas suka mengganggu teman-temannya Pak dalam proses pembelajaran dan tidak fokus Pak. Apalagi kalau di luar kelas dia suka menyembunyikan sepatu temannya Pak. Iya. Tidak fokus, kemudian terlambat, malas. Saya kira ini masalah yang sering terjadi ya umum terjadilah. Namun mungkin terkhusus si Irfan ini mungkin ada khusus yang mungkin Ibu keluhkan khususnya di mata pelajaran Ibu. Kalau Ibu lihat dari permasalahan si Irfan ini, kira-kira kalau kita skalakan dia berada di skala berapa? Kalau saya lihat dari perilakunya itu Pak, Irfan ini berada di skala 6. Skala 6 Iya Pak. Skala 6 ya, skala yang menurut saya itu cukup rendah ya. Iya, Kalau di skala 6 ya. Betul Pak. Rendah sekali itu. Nah mungkin ada rencana yang Ibu Siti inginkan atau rencanakan ke depan supaya si Irfan ini bisa sedikit berubah ya dari apa yang dikeluhkan sama Ibu Siti selama ini. Kira-kira rencana apa yang Ibu akan jadwalkan dalam waktu dekat ini? Iya Pak, saya merencanakan Pak karena ini sangat mengganggu Pak ya, karena
akibat dari perilaku Irfan ini itu mengakibatkan nilai si Irfan ini kan tidak tuntas. Betul. Dan itu adalah suatu masalah. Nah, langkah yang akan saya lakukan, Pak, saya ingin melakukan pendekatan kepada teman-teman dekat dari Ananda Irfan ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mencari tahu dari orang tuanya tentang perilakunya ini, supaya bukan kita saja sebagai gurunya, Pak, yang mencarikan solusi tentang perilaku anak-anaknya ini, dan orang tua tahu bahwa ternyata anaknya ini perlu apa namanya untuk penanganan bersama. Jadi bukan tanggung jawab kita saja sebagai gurunya. Jadi masalah di sekolah bukan semata-mata masalah guru ya. Jadi termasuk mungkin orang tua sangat dibutuhkan keterlibatannya di dalam mendidik anak-anak kita ya. Iya. Ya, betul sekali Bu Siti. Apakah sebelum ini, selama ini maksud saya ya, sudah adakah mungkin pendekatan-pendekatan yang Ibu Siti lakukan? Apakah sudah pernah sebelumnya menanyakan keadaannya kepada orang tuanya, ataukah mungkin kepada teman-temannya yang dekat, atau bagaimana? Iya, Pak, kan saya di sini guru baru, Pak. Oh, guru baru. Iya, jadi iya. makanya saya belum tahu semua karakter Iya. anak, utamanya karakter Irfan ini. Tapi secara bisik-bisik atau pembicaraan teman-teman di ruang guru, ternyata si Irfan ini bukan cuma masalah di kelas saya, Pak, tapi di kelas lain juga, Pak. Oh, iya. Iya. Jadi bukan hanya Ibu yang merasakan ini, Iya, ternyata jadi, guru-guru lain. karena itulah, Pak, saya ingin melakukan pendekatan ke Ananda Irfan ini supaya si Ananda ini bisa berubah, Pak. Berarti bisa juga nanti mungkin Ibu berkolaborasi ya dengan guru-guru lain ya, bisa. Kemudian kira-kira menurut Ibu ada tidak kendala-kendala yang mungkin saja Ibu akan hadapi dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan ini? Iya, untuk merubah sikap itu kan sesuatu yang tidak mudah ya, Pak ya. Ya, betul sekali. Perlu waktu dan proses. Kalau masalah kendala, semuanya tentu ada kendala, tapi insya Allah dengan usaha dan keyakinan bahwa tidak ada sikap yang tidak bisa berubah jika kita mau merubahnya, dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa kita. Insya Allah semoga bisa saya menangani kasus Ananda Irfan ini, Pak. Jadi betul sekali Ibu, kita guru tidak boleh pesimis ya terhadap sikap anak-anak kita. Jangan karena dia sudah malas, dia sudah bodoh, dia sudah sering terlambat, kita sudah putus asa begitu. Tapi kita memang guru, saya kira kaya dengan berbagai cara, berbagai pendekatan-pendekatan. Iya, Pak. Nah, mungkin setelah Ibu lakukan pendekatan, lakukan silaturahmi kepada keluarganya, ya telusuri apa masalahnya. Kira-kira Ibu ini menginginkan skalanya ini si Irfan dia meningkatnya seperti apa? Jadi tadinya kan skala 6, mungkin Ibu inginkan supaya mungkin naik di 7, naik 8, bahkan naik ke 9 begitu. Iya, karena ini namanya proses, Pak ya. Semua orang mengharapkan ke skala 10 insya Allah. Ya, insya Allah. Kalaupun prosesnya itu harus saya seperti anak tangga, Pak, naik level, setidaknya levelnya bisa sampai ke skala 8, Pak. Mudah-mudahan. Iya, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Baik Ibu, kira-kira dalam menangani si Irfan ini ya, mencarikan jalan terbaik untuk dia supaya dia bisa berubah sikapnya yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa guru-guru lain pun sesungguhnya keluhkan ini, Iya. bukan hanya Ibu. Iya. Kira-kira siapa-siapa saja yang mungkin Ibu akan libatkan terhadap penanganan ini? Iya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK-nya, Pak. Karena catatan-catatan yang ada di BK itu menjadi dasar kami melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya, dan mungkin juga saya butuh bantuan komite, Pak, untuk bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, untuk kami bisa berkolaborasi di situ tentang penanganan anak-anak yang bermasalah ini, Pak. Betul sekali Bu, jadi berkolaborasi itu sangat-sangat Iya. penting memang untuk kita di dalam lingkungan sekolah, kemudian dengan komite ya, sebagai penyambung kita kepada orang tua siswa kita. Ya baik, terima kasih Bu Siti pada siang hari ini. Kita sudah bertemu bincang-bincangnya. Ya, alhamdulillah, Harapan Pak. kami, harapan kita semua mudah-mudahan si Irfan ini dengan
upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa berubah ya, bisa berubah. Kalau skalanya Insya tadi Allah. 6, mudah-mudahan bisa sampai 10. Ya, Amin. mudah-mudahan bisa. Iya Pak, insya Allah. Ya, terakhir mungkin Ibu, mungkin bisa Ibu utarakan bagaimana perasaannya setelah coach ini dibanding dengan tadi sebelumnya? Ya, alhamdulillah Pak, dengan suasana alam seperti ini juga saya juga merasa terbantu dengan masukan, artinya pemikiran-pemikiran Bapak memberikan saya pancingan pertanyaan sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Insya Allah saya akan segera tindak lanjuti Pak. Terima kasih Bu Siti. Saya sengaja memang bawa ke alam ini Bu, Iya, makasih banyak. supaya kita ini jangan Iya. di kantor terus, Iya, betul, hilangkan Pak. kejenuhan, karena kita ini mau bahas, mau cerita-cerita terkait dengan bagaimana menangani kasus siswa kita yang selama ini mungkin menurut kita itu ada kendala dalam proses pembelajaran. Saya kira cukup untuk hari ini Bu Siti. Sekali lagi terima kasih. Iya. Ya. Kami akhiri ya. Iya. Ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik, perkenalkan saya Supriyadi selaku pengamat, kemudian Pak Aswin selaku koci, kemudian Ibu Siti Suryani selaku coach. Coaching kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua sehat ya, sehat, berada di suasana alam. Ya mungkin saja di daerahnya Pak Aswin jarang-jarang kita Betul, menemukan Pak. pinus, Iya. Ibu Siti juga. Betul Pak. Sengaja kami bawa ke tempat ini supaya kita agak santai dengan kondisi alam yang seperti ini. Baik, sebelum kita melanjutkan coaching pada pagi hari ini, Bapak Ibu penting untuk memperhatikan ya kompetensi inti pada proses coaching ini, yaitu penting untuk bagaimana bisa memperhatikan kompetensi kehadiran penuh ya. Kemudian Pak Aswin mendengarkan aktif, kemudian Ibu Siti bagaimana bisa mengolah pertanyaan yang singkat tetapi itu mudah untuk dipahami oleh coachingnya. Saya kira dimengerti Bapak Ibu. Kepada Ibu Siti selaku coach saya serahkan untuk memandu acara coaching pada pagi hari. Silakan. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, gembira. Kalau Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah. Apalagi didukung dengan kondisi alam ini Pak ya. Alhamdulillah luar Iya. biasa Ibu. Saya kita menganggedakan hari ini bertemu, ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan kepada saya, dan kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini Pak? Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya tidak terlalu penting Bu ya. Cuman saya dari kegiatan coaching ini saya punya harapan sekaligus tujuan supaya ada satu teman sejawat saya, teman mengajar saya ini kurang terlalu di sekolah itu kurang berkolaborasi, itu kurang Bu. Jadi kita untuk melakukan kegiatan ada satu teman ini susah untuk kita ajak Ibu. Jadi bagaimana tujuan lewat coaching ini saya paling tidak ya bisa mengarahkan teman ini supaya ketika berkolaborasi mudah kita rangkul beliau. Iya, jadi masalahnya terhadap teman sejawat ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Iya, jadi kurang berkolaborasi dengan teman sejawatnya Iya, Pak. betul Bu. Kalau Pak Aswin melihat dari permasalahan tersebut, itu berada di skala berapa Pak? Iya, kalau saya lihat ini, saya pantau ini Bu ya, kebetulan saya juga ini kan guru baru Iya. ya. Saya lihat ini mungkin ada di skala 6 mungkin Bu ya. Iya, ada skala 6. Karena ini teman saya ini sebenarnya baik Ibu, cuman mungkin ya saya belum terlalu kenal. Jadi saya untuk saat ini mungkin saya lihat ada di skala 6. Di skala 6 ya Pak ya? Iya. Jadi ya lumayan masih di sangat rendah Pak ya Iya, untuk iya, iya. skala kolaborasinya.
Nah, untuk bagaimana Bapak bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman sejawatnya, kira-kira apa rencana yang akan Pak Aswin lakukan untuk permasalahan tersebut? Iya, oke, terima kasih Bu. Mungkin terkait rencana ini Bu ya, saya punya rencana itu otomatis yang pertama akan saya lakukan ini Bu, saya akan tanya mungkin kepada teman-teman yang lain karena mereka mungkin yang lebih paham karakter sikap beliau Iya. ya, karena soalnya saya akan berpertama Bu. Jadi mungkin saya akan tanya kepada teman-teman yang sudah lama kenal beliau. Kemudian setelah itu saya mungkin berbicara dengan kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah kami untuk mencari informasi terhadap sikap teman ini. Kemudian setelah saya dapatkan semua itu, saya mungkin bisa membangun kedekatan emosional bersama teman tadi ini Bu. Karena saya pikir mungkin kelemahan saya sih itu Bu ya, belum terlalu kenal, karena tidak terlalu kenal ini ya, apa namanya, kedekatan emosional belum terbangun. Jadi yang pertama rencana saya itu saya akan bertanya kepada teman, kemudian konsultasi kepada kepala sekolah, kemudian membangun kedekatan emosional dengan teman tadi Bu. Iya. Jadi bagus sekali rencananya Pak Aswin ya, Iya. supaya bisa timbul kedekatan atau kedekatan emosional dengan teman sejawatnya, Iya. supaya teman Pak Aswin ini paham ya Iya, tentang apa rencana atau program yang Pak Aswin rencanakan dalam program guru penggerak ini ya Pak ya. Iya, iya. Kira-kira Pak, di dalam rencana tersebut apa ada kendala atau yang menjadi tantangannya Iya, yang iya, terbesar dalam menghadapi atau melakukan rencana aksi itu Pak? Oh iya, betul Bu ya. Ya namanya kita ini kan melakukan satu kegiatan, apalagi ini merubah sikap ini, tentunya kendala cukup besar Bu. Yang pertama kendala ini saya bisa lihat ini, yang pertama mungkin saya belum terlalu kenal dengan beliau Ibu. Ya, karena saya belum kenal dengan beliau, ini cukup kendala bagi saya. Untuk mengajak beliau kolaborasi kayaknya susah karena saya belum kenal. Kemudian kendala yang kedua ini ya mungkin informasi. Saya belum terlalu banyak mendengar bagaimana apa sikap-sikap beliau ini. Saya belum terlalu banyak dengar dari teman-teman. Jadi mungkin sekitaran dua itu yang saya lihat. Jadi memang Memang kendala. butuh ini, Pendekatan. ada istilah Iya. ya, tak kenal Tak maka kenal, tak Wah, sayang. betul Ibu. Iya, betul. jadi perlu ini pendekatan khusus secara emosional supaya Pak Aswin bisa Iya, betul Bu. lebih dekat lagi dan dikenal bahwa programnya Pak Aswin ini sebenarnya bagus Iya, iya, dan iya. tidak untuk dicela atau tidak Betul. untuk dianggap sebagai momok ya Pak ya. Iya, iya, betul Ibu. Ya, siapa tahu Ibu ini karena Pak Aswinnya belum kenal betul ya karakternya atau sebaliknya, sehingga mungkin masih ada kayaknya penghambat dengan Pak Aswin berkolaborasi. Iya Pak. Jadi dari kendala itu Pak, kira-kira cara atau teknik yang akan Bapak lakukan untuk melakukan pendekatan itu, dan mungkin butuh teman untuk Iya. atau kolaborasi dengan siapa Pak yang Iya, akan betul. dilibatkan dalam kerjasama itu Pak? Betul Bu, betul Bu. Ya saya pikir apa namanya, persoalan itu bagusnya kita selesaikan bersama Ibu ya. Kalau saya sendiri kayaknya susah. Iya. Jadi mungkin saya sangat butuh ya keterlibatan orang, mungkin ya saya butuh teman curhat saya, Iya. bicara sharing tentang sikap teman saya ini. Kemudian di sisi lain saya juga harus banyak bicara dengan kepala sekolah mungkin, karena kepala sekolah mungkin yang lebih tahu Iya, sikap beliau, karena kepala sekolah yang menerima beliau Ibu seperti itu. Jadi yang lebih paham tentang karakter gurunya Iya, ya tentu iya. saja pimpinan kita ya, kepala Iya. sekolahnya Pak. Kapan rencana kira-kira Pak Aswin akan melakukan aksinya ini Pak? Oh iya, oke. Saya pikir kita ini tidak ada salahnya Bu ya untuk apa mempercepat perbuatan baik. Ya mungkin saya bisa apa namanya 2 minggu ke depan ini mungkin saya sudah mau rencanakan yang buat lama ini mungkin ya, untuk sebelum saya bicara dengan beliau membangun kedekatan emosional, saya harus bicara dulu, cari informasi. Kayaknya ini butuh waktu agak lama ya. Mungkin saya sekitar 2 minggu ke depan saya akan laksanakan ini Bu, insya Allah. Semoga ya Iya. Pak ya, semoga
dengan bantuan kolaborasi tadi yang Bapak sebutkan Iya. bisa segera tertuntaskan permasalahannya Pak ya. Iya. Kira-kira dengan melihat melakukan tindakan nanti bisa mencapai ke skala berapa Pak? Oh Dari iya. ukuran keberhasilannya. Iya, saya Bu, insya Allah saya mungkin optimis Bu ya, kalau rencana saya ini terlaksana dengan baik mungkin bisa ke angka angka 9 Bu ya, bisa ke angka 9. Karena kalau itu kadang-kadang kita ini merasa kita tidak nyaman dengan dia karena belum ada kedekatan emosional. Jadi saya pikir kalau kedekatan emosional terbangun mungkin bisa sampai ke angka 9. Bahkan bisa menjadi bestie yang paling terbaik di antara. Alhamdulillah, Iya. insya Allah Pak, itu harapan Iya, kita Pak harapan ya. betul. Semoga apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Iya. Dari ternyata tidak terasa Pak, Oh, iya. sudah sampai di penghujung percakapan pertemuan kita. Apa yang Pak Aswin rasakan setelah mencurahkan perasaannya di kegiatan coaching kita hari ini Pak? Iya, terima kasih. Alhamdulillah Bu ya, terus terang Bu ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching ini. Yang jelas hari ini saya bahagia Bu, ya, karena unek-unek saya itu sudah saya keluarkan. Terus terang selama ini persoalan ini saya pendam sendiri Bu, karena tidak enak Bu dalam satu ruangan kalau ada kita di ruangan kemudian istilahnya mencuek, ya tidak enak. Jadi dengan kegiatan ini luar biasa Bu, saya merasa bahagia, senang karena unek-unek saya sudah keluar. Insya Allah saya akan segera laksanakan ini. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Pak Aswin harapkan bisa Amin. terwujudkan. Amin. Tidak ada dusta di antara Iya, kita. betul Bu, betul. Jadi sesama teman atau rekan kerja kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan Iya, baik. betul Bu. Iya, saya kira cukup Pak Aswin. Iya. Pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya serahkan wabarakatuh. kepada Bapak pengamat. Terima kasih Bu Siti selaku coach pada pagi hari ini, Pak Aswin selaku coaching. Luar biasa percakapannya, mudah-mudahan harapan Pak Aswin ya segera terwujud. Ya baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tujuan dari coaching ini kita akan capai sesuai apa yang kita harapkan bersama. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa akan melakukan kegiatan coaching di hari ini. Perkenalkan, saya Siti Suryani sebagai pengamat dan di samping kanan saya Saya Haslinda sebagai coaching. didampingi oleh Saya Aswin sebagai coach. ya, terima kasih Pak Aswin sebagai coach dan Ibu Haslinda sebagai coaching. Betul Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan kita hari ini bisa bertemu di tempat yang santai ini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melakukan praktek coaching, saya mengingatkan bahwa kita melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu di mana ada tirta yang akan kita capai, yaitu pertama tentang tujuannya, yang kedua identifikasi masalahnya, yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, untuk mempersingkat waktu Pak, saya berikan kesempatan kepada coach untuk melanjutkan. Oke. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya pada kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Aswinda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Pak. Iya, alhamdulillah baik Bu ya. Ya, oke Bu, terkait perjanjian kita ketemu kemarin Bu ya, bahwa Ibu saat ini pada hari ini Bu meminta waktu untuk diadakan kegiatan coaching. Oke Bu, kira-kira di kegiatan coaching ini apa tujuan yang ingin Ibu capai Bu?
Baik Pak, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktu oleh Pak Aswin untuk mengadakan coaching kepada saya. Yang ingin saya bahasakan di sini Pak, dalam pertemuan kita ini ada yang mengganjal di hati saya. Seperti ini Pak, di sekolah saya itu kebetulan saya adalah bidan studi. Sedangkan saya dengan wali kelas ini ada yang mengganjal. Kalau jam saya bidan studi Pak, kadang biasa wali kelas itu tidak hadir, dianggap karena jamnya olahraga, jamnya agama, sehingga dia tidak hadir. Dan yang menjadi saya merasa tidak enak kalau saya kebetulan itu tidak bisa hadir pada waktu itu, sedangkan wali kelasnya mempunyai prinsip seperti itu. Jadi siswa ini kasihan tidak belajar nih kalau saya tidak hadir. Kalau wali kelas semuanya dari kelas 1 sampai 6 seperti itu punya prinsip, itu kan jadi masalah Pak. Anak-anak jadi tidak belajar. Baru sedangkan kita tahu Pak, kalau tingkatan SD itu bagaimana, gurunya saja 1 jam tidak ada, dia sudah terteriak, tidak ada guruku. Apalagi kalau dalam jam pelajaran itu dalam 4 jam itu kami tidak ada. Jadi itu Pak, mungkin saya maksud saya untuk mengadakan pertemuan ini. Oke Bu ya, saya pikir mendengar dengan curhatan Ibu tadi ya, permasalahan Ibu ini betul Bu, sangat kompleks, apalagi tingkatan anak SD ya. Kalau tidak ada guru yang masuk itu Bu, luar biasa. Mereka mungkin ada yang sudah keluar dan sebagainya. Kira-kira Bu ya, setelah ya saya melihat, mengamati persoalan permasalahan ini ya, berada pada skala berapa itu sikap Ibu teman Ibu? Kalau saya lihat-lihat, karena terlalu cueknya, dia masih ada di skala 7 Pak. Padahal dia seorang PNS ini. Betul. Iya. Masya Allah, skala 7 Bu ya. Iya. Ya oke Bu. Kemudian Bu, kan ini teman Ibu ini ada di skala 7. Nah, ada tidak mungkin kegiatan yang akan Ibu rencanakan, kemudian dengan kegiatan itu bisa merubah sikap dari teman Ibu ini? Iya, sebenarnya saya sudah merencanakan dan pernah saya bahasakan ke kepala sekolah, bukan maksud hati untuk mengadu, tetapi untuk bagaimana untuk menemukan solusi supaya di antara kami itu tidak ada saling miskomunikasi, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa apa, supaya itu bisa tuntas. Saya sudah komunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana di saat kita itu briefing, kita sempatkan itu membahas apa solusi yang dilakukan, apa rencana-rencana yang kami akan lakukan pada hasil rapat itu. Nanti kami akan bahasakan di situ. Mungkin itu Pak yang bisa saya rencanakan dari saya. Iya betul Bu ya. Jadi setelah mendengar ini, rencana Ibu ini cukup baik Bu ya. Saya berharap mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah, kemudian Ibu, rencana yang baik ini, kalau misalnya Ibu mendapat kendala yang terbesar untuk Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini seperti apa Ibu? Iya, kendalanya itu karena ini adalah masalah pribadi Pak. Oh iya masalah pribadi. Masalah pribadi itu susah sekali rasanya untuk mengendalikan diri. Apalagi ini pribadi orang itu berbeda-beda Pak. Ada yang ada yang langsung menanggapi dengan positif, ada yang malah menjadi negatif. Ini Pak yang jadi kendala ini. Kalau dia anggapannya dia juga egois, anggaplah dia egois, mau tidak mau dia ada kendalanya, dia semakin negatif. Dia anggap saya mengadu lah, saya apalah. Padahal ini keinginan saya hanya satu, itu bagaimana proses pembelajaran ini berjalan lancar. Iya betul Pak. Yang seperti itu. Iya betul Bu. Tadi kan kendala ya, Ibu sampaikan kendala tadi itu. Nah, bagaimana misalnya ketika Ibu melaksanakan kegiatan, nah ketemu dengan kendala seperti itu, apa langkah-langkah Ibu yang ingin Ibu lakukan supaya bisa keluar dari persoalan lewat kendala tadi itu? Iya, langkah yang saya sudah rencanakan Pak, yang pertama itu dari hasil rapat itu kami masing-masing untuk terbuka. Jadi saya juga mengutarakan apa sebaiknya yang dilakukan. Yang pertama itu pada saat waktu rapat itu, yang pertama yaitu kami membahas itu bagaimana kalau kita ada seorang guru yang tidak hadir, bagaimana untuk mentaktisinya. Kami kan ada grup. Jadi di saat saya ini mungkin komunikasi Pak, jadi perlu komunikasi. Yang pertama, karena kami ada di grup, kami akan mengkomunikasikan bahwa minta tolong kami tidak hadir. Dan yang kedua itu perencanaan itu dalam pembelajaran, bisa saja kita kembali berpikiran positif. Bisa saja guru ini mau masuk
tetapi mungkin dia tidak tahu pelajaran apa yang saya harus berikan ke dia. Iya, iya. Begitupun saya sebaliknya, saya Iya, mungkin iya. mau masuk di kelasnya, tetapi saya tidak tahu pembelajaran apa. Jadi kan kami bisa saling terbuka bahwa siapa yang tidak hadir dia mengisi. Di sana ada jurnal harian. Setiap iya. guru itu boleh menyimpan jurnal hariannya di meja untuk supaya siapa yang tidak hadir dan ada pemberitahuan dari awal. Jadi kami yang memiliki kesempatan itu untuk mengisi, Mengisi, Bu, dia ya. akan tidak akan kebingungan karena ada di Betul. jurnal hariannya itu Betul. bahwa pembelajaran ini, tema ini, Iya, pelajaran ini. iya, Begitupun iya. saya olahraga. Pembelajaran pada hari ini adalah main bola lah. Iya. Jadi wali kelas tidak harus bilang harus ikut mengarahkan belajar bermain tapi setidaknya dia bisa mengarahkan ke siswa ke lapangan dan memantau kegiatan-kegiatan siswa yang ada di lapangan. Iya, oke. Saya ya mendengar penjelasan Ibu yang tertarik itu mungkin jurnal tadi Bu ya. Iya, iya. Misalnya ini antisipasi bagi teman yang tidak masuk, ketika kita buat jurnal ya kita bisa tahu sampai di mana pembahasan beliau. Ya cukup ya apa namanya kerja yang paling baik. Kemudian Ibu, setelah Ibu melaksanakan rencana kegiatan ini ya tentunya ada perubahan di kepribadian teman Ibu tadi ya. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan ini, skalanya ini berada pada skala berapa? Bisa Iya. Ibu lihat. Kalau sebenarnya sih kalau kita kemauan kita itu skala atas sebenarnya mau langsung 10 lah. Oh, Tapi begitu. karena kita ini adalah manusia Iya, biasa, betul, betul. tidak ada sesuatu itu ya langsung instan ya. Betul. Jadi biar step by step lah atau pelan-pelan. Iya, iya. Seperti kita menaiki anak tangga, kita dari tidak langsung melangkah langsung 5 tangga, Iya, tetapi iya. kita dari tangga yang satu ke tangga yang selanjutnya mungkin. Jadi biar di 8 atau 9 lah sudah alhamdulillah sekali. Setidaknya sudah ada kesadaran kami masing-masing bahwa keegosian itu dalam suatu lingkungan, Iya. apalagi kita ini anggaplah kita satu keluarga Betul, dalam betul. satu sekolah. Iya. Jadi dan yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi ternyata itu saya berpikir bahwa komunikasi juga itu sangat penting. Iya, Jadi iya. mungkin itu Pak. Betul ya, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu melakukan kegiatan yang Ibu rancang begitu bagus ini, Ibu butuh tidak bantuan orang lain? Ibu? Sangat butuh Oh, Pak, iya, iya, karena yang pertama jadi kita perlu itu diskusi bersama. Iya, iya. Kalau perlu kan biarpun kita sumpah anggaplah bermasalah dengan guru yang satu, Iya, tetapi iya. tidak menutup kemungkinan yang lain. Jika melihat seperti itu dia akan juga ikut berpikir seperti itu. Walaupun awalnya dia tidak seperti itu, bisa saja jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi karena adanya kegiatan seperti ini dan rapat kesepakatan yang kita sudah buat, komunikasi yang sudah kita buat bersama, Iya, iya. dengan diketahui oleh kepala sekolah, sekolah, kemudian kalau perlu komite sebagai penanggung, Komite, ya, betul. kemudian rekan guru kita supaya Iya. kita saling dan di situ kita juga bisa mencurahkan. Bisa saja saya mungkin punya unek-unek yang ada di Iya. kepala, tidak menutup kemungkinan guru yang satu saja bisa juga memiliki pikiran Iya, yang sama seperti betul, saya. betul, Ya, betul, Bu. mungkin cueknya dia, Iya. mungkin juga dia menyimpan. Betul. Jadi dengan adanya ini, dengan bisa solusi ini bisa Iya, betul. terselesaikan dan Kolaborasi, tidak Bu, ya. terpendam. Kita juga merasa tidak ada dusta di antara kita, bisa Iya. diutarakan semua. Luar biasa, luar biasa. Iya, oke Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini mungkin Bu ya. Dengan rencana yang begitu baik ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kapan Ibu mau laksanakan kegiatan atau rencana Ibu? Iya, yang pertama sudah pastinya adalah secepatnya Iya, supaya iya, iya. masalah selesai. Betul, betul. Kemudian kami itu mengendahkan bahwa setiap hari Senin itu kita menyempatkan waktu untuk briefing. Iya, iya, Jadi pada iya. hari Senin itu setelah upacara kita memang pembelajaran itu dimundurkan dan jam pulang pun pasti mundur. Iya, iya. Jadi waktu 15 menit itu atau 10 menit itu kami gunakan untuk briefing. Iya, Jadi iya. setiap hari Senin itu berulang briefing. Jadi setiap permasalahan itu langsung terselesaikan, tidak Iya. berlarut-larut sampai berbulan karena setiap Senin itu diagendakan memang setelah upacara kita briefing dulu 5 menit atau 10 menit. Betul, Iya, betul, mungkin luar itu. biasa Bu ya. Ya oke Bu ya, alhamdulillah tidak terasa Bu ya percakapan yang cukup lega ini ya, insya Allah bisa mendapatkan solusi. Namun saya ingin bertanya juga mungkin Bu, setelah kegiatan coaching ini bagaimana perasaan
ibu bandingkan sebelum coaching dengan sesudah coaching saat ini? Masya Allah. Luar biasa Bu Iya, ya. alhamdulillah. Iya. Yang pertama itu saya sudah merasa lega, Pak. Ah, iya, Karena alhamdulillah. selama ini saya takut mengutarakan karena saya ini di pikiran saya serba salah. Iya, iya, iya. Kalau saya keluarkan bisa saja orang yang satu tersinggung bilang tukang pajak, istilahnya bahasa Makassar Iya. kita nih majam-majam. Mak. Iya, iya. Iya. Jadi karena adanya kegiatan ini saya merasa lega Iya, dan iya. saya mengetahui bahwa yang paling pertama itu adalah komunikasi Iya, yang paling iya. perlu. Betul, betul. Jadi itu mungkin, Pak. Iya, alhamdulillah Bu ya. Jadi Iya, alhamdulillah. perasaan Ibu sekarang agak lega Bu ya, bukan Sangat bukan lega, Pak. sangat lega, iya. Sangat cukup lega luar lagi, biasa. bukan lagi. Iya, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah, iya. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan coaching pada kesempatan ini ya tentunya saya bersama Ibu Siti sangat berharap mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan saat ini bisa selesai dengan cepat sehingga Amin. Ibu nyaman dalam membangun kolaborasi bersama teman-teman Ibu di sekolah Ibu. Oke, mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas apa pemberian waktu ya Ibu permintaan waktu kepada saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah ada interaksi antara coach dan coachee ya Bu ya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sangat lega. Ya, Oh, jadi iya, benar. coachee ini ternyata sangat membantu ya Bu ya. Betul, kegiatan sangat. ini karena bisa membuat kita mengeluarkan unek-unek kita dan intinya di komunikasi Bu ya. Iya, iya. Supaya jangan ada miskomunikasi di antara rekan sejawat. Ya, jadi itu semoga kita bisa diundang Bu Haslinda untuk melihat Iya. tindak lanjut Amin. dari hasil coaching hari ini dengan sebagai pembelajaran buat kita semua. Iya, betul, betul. Ya, terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. Bu. sama-sama. Kita bisa akhiri kegiatan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa pada kesempatan ini akan melakukan kegiatan coaching. Namun sebelum kegiatan coaching dimulai, izinkan saya akan memperkenalkan tim yang akan melakukan kegiatan coaching. Saya sendiri sebagai pengamat, Aswin SPD. Yang di depan saya, Terima kasih. Saya Haslinda berperan sebagai coach. kemudian Saya sendiri Supriyadi berperan sebagai coachee. oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, baik. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengingatkan supaya dalam kegiatan coaching sebentar berjalan dengan baik, yang harus diingat untuk memasukkan kompetensi inti yaitu bagaimana di kegiatan coaching ini supaya kita hadir dalam keadaan penuh, kemudian bagi coach supaya bisa mendengar dengan aktif, kemudian bagi coach untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan. Iya. Terima kasih banyak Pak Haswin. Iya, Baik. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Iya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini sebagai yang pernah dibahasakan kemarin bahwa pada hari ini kita akan melakukan pertemuan yaitu mengadakan untuk mengadakan coaching. Jadi di sini yang kita agendakan untuk pertemuan mengadakan coaching di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Supriyadi, apa tujuan untuk kita melakukan pertemuan ini? Iya. Terima kasih Bu Haslinda. Jadi sebenarnya saya bermaksud untuk melakukan coaching ini, meminta waktunya Ibu untuk mengcoaching saya. Saya sedikit ada beban. Jadi di siswa saya itu ada yang saya lihat dari segi perkembangannya ya, ada yang terlalu jauh dan ada yang terlalu rendah. Jadi ini saya selalu berpikir
kira-kira kepada siapa saya bisa memberikan curhat-curhat ya, curhat dengan siapa supaya mungkin bisa membantu saya. Paling tidak mungkin saya bisa termotivasi apa yang bisa saya lakukan supaya siswa saya itu bisa dia juga bisa sama seperti temannya. Saya kasih gambaran bahwa ada siswa saya yang sudah kelas 4 namun dia belum bisa membaca, Bu. Dan itu terkendala di proses pembelajaran saya karena dia belum bisa membaca. Itu saja mungkin, Bu. Ya, betul sekali. Memang dilema, Pak ya, apalagi kalau dia sudah kelas tinggi sedangkan dia tidak tahu membaca. Padahal kita mengetahui itu bahwa kelas tinggi itu sudah di tingkatan atas sebenarnya. Untuk membaca itu minimal di kelas 1 atau 2 lah untuk membaca. Tetapi di kelas 4 dia tidak bisa membaca. Kalau dipikir dari di antara semua siswa ini, skala siswa ini Bapak sebenarnya berada di skala mana? Kalau saya lihat siswa tersebut dia berada di skala 5, Bu. Karena dia terlalu jauh ini. Ada temannya yang sudah lancar membaca, lancar menulis, sementara ini satu orang ini tidak bisa. Ya, tidak bisa membaca. Meskipun sudah bisa menulis tapi tulisannya pun masih belum bisa kita baca dengan baik. Skala yang sangat rendah memang karena biarpun bisa menulis tetapi karena dia tidak bisa membaca. Jadi dari skala yang Bapak sudah tahu standar bahwa itu rendah, kegiatan atau langkah-langkah apa yang Bapak bisa tindak lanjuti untuk melakukan kegiatan ini supaya siswa ini bisa meningkat? Oh ya, makasih. Jadi sebenarnya, Bu, rencana yang ingin kami lakukan ini pertama kami akan menyampaikan ke kepala sekolah, mungkin bisa memberikan solusi ataukah ada bantuan dari teman lain supaya mungkin ini bisa ditangani khusus. Mungkin ada guru lain yang bisa menangani khusus ini. Bayangan kami kalau ini diberikan penanganan khusus tidak begitu lama berlangsung, mungkin 1-2 bulan itu sudah bisa membaca. Karena dia sudah mengenal huruf sesungguhnya sudah, cuma dia belum bisa menyambungkan huruf, belum bisa. Khususnya kalau banyak huruf-huruf yang mati, itu ya dan sulit. Jadi rencana kedepannya mungkin bisa ada guru yang memberikan penanganan khusus kepada siswa tersebut. Rencana yang sudah sangat bagus dan saya anggap itu sudah matang sekali. Jadi dari rencana itu kan biasanya kan berjalan, tidak selamanya mungkin mulus ya. Dalam suatu rencana namanya kita sebagai manusia biasa hanya berencana. Jadi dari rencana ini mungkin Pak Supriyadi akan mendapati suatu kendala. Jadi kendala yang terbesar apa yang mungkin Pak Supriyadi bisa dapati di saat melakukan rencana ini? Oh ya, makasih, Bu. Jadi saya sering berpikir, Bu ya, apakah kalau saya lakukan ini tidak ada teriak-teriak dari guru-guru lain? Kan biasanya kita begitu. Oh ini guru bidang studi agama, kenapa ini dikasih keluar anak-anak kemudian disuruh tangani khusus? Karena terus terang saya lihat kalaupun ikut di pembelajaran dengan teman-temannya juga tidak mampu, justru malah bermasa bodoh mereka. Mau disuruh menulis juga tidak mau disuruh membaca juga tidak bisa. Jadi memang saya lihat agak-agak ini permasalahannya. Jadi kalaupun kendala itu ada, kita kan namanya guru ya hanya berupaya. Tapi saya yakin insya Allah ini akan mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Hanya saja mungkin selama ini belum kita terpikir ke situ bagaimana supaya ditangani khusus. Karena saya yakin ada juga di kelas lain mungkin yang bisa nanti diikutkan untuk pembelajaran kelompok ini. Nah, itu, Bu. Betul sekali, Pak. Saya termotivasi atas bagaimana kemauan dari Pak Supriyadi ini yang sangat besar untuk kendala itu atau masalah itu anggaplah adalah angin. Jadi di sini karena adanya rencana ini yang setelah dilaksanakan pasti ada ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dari skala itu. Misalnya siswa tadi Bapak mengatakan bahwa siswa tersebut masih ada di skala 5. Bisa saja mungkin Pak Supriyadi menginginkan di skala keberapa atau bagaimana, dan bagaimana cara
mungkin untuk Pak Supriyadi untuk menentukan supaya skala ini bisa naik sesuai dengan keinginan Pak Supriyadi. Mungkin Pak Supriyadi bisa bahasakan atau ungkapkan. Iya Bu, jadi rencana yang kami ingin lakukan ini dengan memulai berkomunikasi dengan kepala sekolah, melibatkan dengan guru-guru lain untuk penanganan khusus ini. Tentu saja kami berharap ya, minimal dia sudah mampu membaca, dan dia saya lihat sudah ada di skala 8 lah begitu, meskipun tidak sampai ke 9 karena sudah keterlambatannya ini, yang penting bisa teratasi lah ya, bisa teratasi. Artinya kan anak-anak juga saya lihat kalau dia berada di bawah ya, dia merasa minder juga dengan teman-temannya. Jadi kadang-kadang kita bagi kelompok itu juga sulit untuk diterima di teman kelompoknya, karena itu tadi mereka punya keterbatasan. Dan dengan pembimbingan ini kami berharap mudah-mudahan dia bisa naik skalanya dari 5 tadi, mudah-mudahan dia bisa ke skala 8, dan dia juga bisa bergabung seperti biasa dengan teman-temannya, dan dia merasa juga bahwa dia sesungguhnya bukanlah orang yang tidak pintar, tapi dia juga mampu hanya saja terlambat mendapatkan penanganan yang tepat. Saya kira itu Bu. Betul sekali, perencanaan yang sudah matang sekali. Jadi karena adanya perencanaan itu mungkin kita butuh alokasi waktu atau apa. Jadi mungkin Pak Supriyadi, kapan perencanaan atau kapan pelaksanaan kegiatan ini untuk Pak Supriyadi laksanakan? Ya. Jadi kami mengagendakan ini ya. Insya Allah minggu depan kami akan berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian itu nanti akan dijadwalkan apakah dia 2 kali 1 minggu ataukah 3 kali, karena kalau terlalu jauh juga ini kadang-kadang anak-anak juga sulit untuk terarah. Saya awalnya berpikir ya bagaimana kalau diadakan cuma 1 kali seminggu, tapi saya pikir 1 kali seminggu itu terlalu jauh, berarti minimalnya 2 kali lah, 2 kali seminggu. Atau kalau memang kepala sekolah dan teman-teman lain mendukung ya, kenapa tidak kalau kita intensifkan ini waktu untuk ini dulu kita tangani bersama-sama. Karena ini saya kira bukan hanya masalah kami di selaku guru bidang studi, tapi termasuk wali kelasnya itu juga merasa terbebani karena ada siswanya yang tidak mampu membaca. Dari pelaksana ini saya bisa tangkap dari Pak Supriyadi bahwa Pak Supriyadi masih membutuhkan bantuan orang lainnya. Betul sekali. Iya, seperti tadi saya dengarkan bahwa dari kepala sekolah, teman guru, dan memang itu saya anggap juga memang sangat perlu sekali tuh Pak, karena kolaborasi itu yang paling diperlukan supaya kita juga tidak dianggap bilang sotaknya itu sana ya. Itu yang dijaga juga sekali. Jadi alhamdulillah saya rasa cukup mungkin pertemuan kita pada hari ini. Untuk supaya tindak lanjutnya ke depannya insya Allah kita akan bisa tetap berkomunikasi biarpun tidak mengadakan coaching ini. Jadi sebelum saya akhiri kegiatan kita ini, saya ingin menanyakan perasaan Pak Supriyadi setelah dan sebelum perasaan Pak Supriyadi setelah kita melakukan dan sebelum kita melakukan coaching ini. Ya, alhamdulillah Bu, dengan coaching ini saya merasa sangat terbantu. Karena mungkin tadinya hanya rencana-rencana begitu, dengan coaching ini saya berpikir bahwa memang saya harus menentukan waktu ini kalau begini. Kalau itu hanya nanti-nanti kan biasanya tidak terlaksana. Jadi insya Allah dengan waktu yang kami agendakan, mudah-mudahan kami berharap bisa laksanakan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Linda yang siap mengcoach saya pada hari ini. Dan alhamdulillah dengan Ibu bisa terbuka pemikiran saya bahwa ternyata kita guru ini banyak langkah untuk bisa bagaimana menangani siswa kita yang punya masalah. Saya kira itu Bu. Alhamdulillah sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supriyadi karena kami diajak di tempat mengadakan coaching ini bukan sekaligus untuk membahas satu masalah, tapi kami juga merasa sangat senang juga karena kami diajak di tempat selain membahas masalah kita juga bisa refreshing di mana tempat yang Masya Allah. Kami sangat senang sekali, sejuk, dan alhamdulillah pelaksanaan kita bisa berjalan pada pertemuan ini dan kita bisa menemukan solusinya. Semoga Pak Supriyadi insya Allah siswanya ke depannya sudah tidak ada lagi masalah, dan termasuk juga saya, termasuk pembelajaran bahwa bagaimana kendala-kendala yang harus dihadapi itu kita harus komunikasikan. Jadi baik, mungkin saya bisa cukupkan pada pertemuan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Ibu, Pak. Alhamdulillah ya, sudah kita laksanakan kegiatan coaching yang cukup menarik terkait kasus atau masalah yang dihadapi Pak Supriyadi. Nah, tentunya kita berharap semua, insya Allah masalah-masalah seperti ini bisa kita selesaikan dengan satu kunci, yaitu berkolaborasi. Jadi apapun persoalannya harus kita bicarakan, bahasakan dengan teman-teman kita. Karena dengan pembahasan kepada teman-teman, maka unek-unek kita ini akan keluar. Ya, mungkin sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Bapak. Ya, mungkin dengan mengucapkan hamdalah kita tutup kegiatan coaching kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.